Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tadi menghambali pakai pantun. Aku selaku anak Melayu tersinggung kalau tak berpantun. Ini untuk omong-omong. Tobang jauh si burung balam, tobang sampai ke Brastagi. Kalau omong-omong tak semangat menjawab salam, doakan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emak-emak yang menjawab salam kuat-kuat takut kawin lagi-lagi. Yang tak semangat menjawab salamku, yang jomblo kudoakan jomblo sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kalian pula ikut kodal salam ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahu wa sadaqa rasul. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini Allah dudukkan kita, Allah kumpulkan kita di taman-taman surganya Allah. Ketahuilah bahwa orang yang hadir hari ini bukan orang sembarangan, Bu. Orang yang hadir hari ini bukan orang sembarangan. Maka beruntunglah orang yang hadir hari ini. Karena kita duduk hari ini bukan cuma duduk di atas tikar, bukan cuma duduk di atas karpet, bukan juga duduk di atas kursi, melainkan duduknya kita di tempat ini, duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang duduk hari ini dekat kita bukanlah orang sembarangan, melainkan penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Anda masuk surga? Anda? Doakan habis acara ini masuk surga sekampung. Amin. Hah? Lah mati dulu lah. Paling yang poning Pak Kades mati sekampung. Tapi cemana penceritonya, kalau surga janjinya apa yang tidak, mudah-mudahan kelak Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mati dalam keadaan yang baik, ditempatkan di tempat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para ustaz, tuan-tuan guru yang kami muliakan, salam ta'zim kita bersama kepada ayahanda kita, penasihat
pengasuh sekaligus sahibul bait rumah Quran El Tahfizku. Kemudian ada Pak Kades yang tadi juga sudah menyampaikan sambutan di hadapan kita bersama. Ada tokoh agama, ada Al-Ustaz Haji Hambali Mkom, kemudian ada dari KNPI, pasukan-pasukan KNPI, para haji sekul kalian, kemudian ada Ketua PHBB Bang Haji Ilham Saputra, kemudian ada pimpinan Pondok Pesantren Jabal Hindi yang alhamdulillah baru nikah belum sampai sebulan, beliau mengantin bau, inai belum lagi habis. Buya Al-Haj Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Haji Fahri Ramzi, mudah-mudahan keluarga beliau sakinah mawaddah warahmah, cepat Allah berikan keturunan yang saleh salehah. Kemudian salam cintaku buat adik-adikku santriwan santriwati yang hari ini sudah lengkap, udah pakai seragam jas dah, lagak-lagak jas merah putih menunjukkan cinta NKRI. Anak El Tahfizku pakai seragam cinta NKRI. Ini baju seragam semua udah lunas. Tidak klinik. Hah? Masuk. Udah lunas semua? Betul udah lunas? Wih, jangan bilang lunas. Siap dong Pak Kades. Nah, kalau belum lunas bilang gak dong Pak Kades. Nanti 2021 dimasukkan anggaran desa untuk pembinaan SDM. Ya kan? Apa SDM? Sumber daya manusia. Dana sumber daya manusia itu di desa dong. Cuman sekarang belum dapat karena corona Pak Kades. Kalau masih ada corona, duit gratis semua kena corona. Kepala desa gaji dipotong gara-gara corona, kadus kepling dipotong gaji gara-gara corona. Kita doakan corona cepat berakhir, amin. Insya Allah 2021 Yayasan Pendidikan Quran El Tahfizku akan mendapat bantuan rutin dari desa, amin. Kemudian orang-orang tuaku, bapak ibu yang hadir hari ini, mohon maaf mungkin tak bisa lama-lama, aku udah berkeringat dingin lah, bau cakep kojok udah keringat dingin. Aku belum bangkit dari sakit, 2 hari dah sakit nih. Ini gua tahu kalau ada tadi apa kan panas pakai kopi gula kan enak dikit ini. Minta ada dingin aja putih. Nah, enggak ada maksud minta-minta enggak. Tak ada maksud minta enggak. Ustaz itu tak boleh minta-minta, pantang. Abi lagi ngasih kode tak boleh. Cuma mengingatkan, mana tahu lupa. Nah, tak ada maksud apa-apa, jangan palangan sibuk. Umi, jangan sibuk-sibuk Mi. Mana Umi? Jangan sibuk-sibuk Mi ya. Agak kontol kan sikit. Nah, panas. Ini ayu dan tak hujan. Bisa lama-lama. Nanti ibu balik kena hujan. Kalau kena hujan bahaya domong lagi. Bisa lama-lama ya. Nah, ini jam 6. Kurang 1 jam. Jadi kita pas-paskan aja lah ya. Nah, kita pas-paskan aja bisa siap. Nah, sedikit aja. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. Nih, adik-adik yang sudah hafal Quran, kalau salah baca Ustaz tolong ingatkan nanti habis acara. Quran surah An-Nisa ayat 9. Allah menegur orang tua. Bo. Ini ayat untuk ibu. Ini ayat untuk bapak, Pak. Apa Allah bilang dalam Quran surah An-Nisa ayat 9? وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah kamu takut kepada Allah. Siapa kamu itu? Orang tua. Kalau bahasa tafsiran bebas begini. Oi, oma ayah. Oi, orang tua.
takutlah kalian sama Allah. Kalau seandainya ada di antara kalian yang orang tua tadi meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan di'afa. Apa di'afa? Dhaifun, lemah. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan kalimat di'afa ini. Kalimat di'afa yang beliau maksud dalam tafsir ayat Quran surah An-Nisa ayat 9 ada 5. Pertama, lemah pendidikan. Lemah pendidikan. Hari ini banyak orang tua sibuk menyekolahkan anak ke sekolah negeri atau tidak sekolah agama. Maka salut kita sama Pak Kades dari mulai sekolah kunci anak beliau sampai kepada aliyah tak pernah sekolah umum. Gitu Pak Kades. Kalau bekal kuliah itu sudah penentuan masa pencarian diri. Kalau sudah ada bentengnya waktu coaching, udah tua kuliah ke London pun dia, insya Allah kalau udah ditancapkan agama di waktu coaching, anak akan pernah susah. Nih konsep pendidikan. Hari ini banyak anak dimasukkan sekolah PAUD, sekolah PAUD, ampun, PAUD, sekolah PAUD harus negeri, tak ada TK, tak ada TK, RA tidak, ada PAUD, PAUD ni negeri. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan anak menjongkali sekolah umum, tidak. Bukan menjongkali sekolah umum atau membandingkan antara sekolah agama sama sekolah umum. Woi, nolak lo. Aku dah mam. Silap orang. Aku dah silap minumanku lain kopi. Dah cecek. Baru 2 kali. 3 kali tak juga tu salah lah jadi. Ganti aja lah tak. Jus. Lupa gini kan. Dan libur. Aku dari kelas. Sekolah. Kopi sekolah. Ada dua. Kemudian masuk SD harus SD negeri. Tak ada sekolah tidak iya. Habis SD masuk SMP negeri, masuk SMA negeri, perguruan tinggi negeri, tak ada kepada sekolah agama. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau seandainya dalam rumah tangga sudah kita terapkan agama masih mending. Anak sekolah umum tapi di rumah diterapkan sekolah agama, karena kata Nabi al-ummu madrasatul ula. Omah adalah rumah sekolah pertama. Cuman kadang banyak orang tahu buat anak bau terpancar suruhnya ke masjid. Ini salah nih mak, lelo mak. Baru 2 bulan umur anak tu suruhnya sembahyang ke masjid. Aku tak boleh jauh dari masjid tu. Didik dulu di rumah, bawa antar ke masjid. Ini bawa mantap. Ini kalau lain, waktu amin dia amin, waktu alhamdulillah dia alhamdulillah, waktu keluar Allah dia keluar Allah. Ada yang jahil, jawab budak ni. Suka, ada lagi suka mencagil imam. Nama imam ni Pak Imin. Pak Imin nama imam. Cuman asalkan ada budak-budak tak pakai lo baik ke masjid, tekek tertanam, pak, sakit sekali. Ada budak satu yang agak idiot, pendondong. Awas lewat rumah aku ya, bilang sama mak, oh mak, apa? Siapa nama wak? Kenapa? Tekek aku mak. Nama wak tu Pak Imin. Wow, suak di nanti mak. Kenapa? Aku pun jelas aku. Masuk salat maghrib, Pak Imin tetap jadi imam. Begitu rakaat pertama, walau dhalin. Harusnya ambil. Doa tadi ditarik nafas dari bawah. Pak Imin. Menjodoh, waktu dah selesai. Kau nak baca ayat tak sopan. Waktu di belakang masih Pak Imin.
Hasil penghabisan begitu sebelum salam udah lagi. Siapa tadi? Jojo. Tawa kuah. Ini masalah. Kenapa? Karena anak-anak belum diajarkan di rumah, udah diantarkan ke masjid. Ibu kalau ada anak punya cucu, jangan 2 bulan umur anak langsung disuruh ke masjid. Al-ummu madrasatul ula. Oma itu rumah sekolah pertama untuk anak. Maka pendidikan dalam konsep ayat Quran surah An-Nisa ayat 9 ini boleh. Ada cerita nih Bu. Ini ada cerita. Cuman rahasia ini. Bu. Ini rahasia sebetulnya. Tak ada bisa sampai di mana. Ini cuman sini aja sampai di. Kan nggak tahu sama orang lain kan. Bu, ada cerita nih. Rahasia. Ambil bilang kan? Jangan bilang. Buka desa dong. Datang. Jadi kami bilang sama lain Bu ya. Gua bilang sebab kades selalu bawa buka kades. Masya Allah, pasangan romantis. Tapi takut acara gini aja gak kades. Hah? Oh mau nembung ya alhamdulillah. Aku takut dah keluar dan jalan malam minggu tak sama buka kades. Nah, kepikir tak sama yang lain. Tidak tahu ada, insya Allah. Bukan itu tidak boleh. Tapi aku begini lagi agar sini. Aduh ya Allah ya Rabbi. Jalan-jalan ke tebing tinggi, singgah sebentar ke batu satu. Aku tadi minta nyokoki, begitu datang sekalian sama susu. Udah Kak, udah ini aja. Udah leto, udah. Kalau biar hari tak bisa minum susu siang malam. Kalau biar hari minum susu malam. Ada susu saset tinggal di rumah. Betul-betul. Untuk Buya dikasih, Masya Allah. Aduh gak ada, bisa ke Buya lagi. Kalau Buya pari potong-potong gini tanggung. Nah, Buya agak-agak ke malam mau. Karena masih ada bekaling-kaling Buya. Ini cerita apa? Rahasia apa? Hah? Rahasia apa? Cuman karena rahasia, billahi taufiq wal hidayah. Rahasia Nabi. Sekali lagi. Bo. Nih, cerita rahasia tadi nih. Tapi jangan tahu sampai mana ya. Jadi gitu aja nih. Ada anak yang sekolah umum, tak pernah sekolah agama. Di rumah oma ayah tak pandai agama, lingkungan narkoba, bahkan kawan tak pernah ada kawan yang dekat dengan agama. Suatu ketika dia bertanya sama oma ini agak unik, macam oma sekarang pun ada begitu. Dibawa anak sekolah PAUD pakai jilbab, anak agak pakai jilbab. Yang mengantarkan oma tak pakai jilbab. Ada begitu kan? Mengantarkan anak sekolah PAUD pakai jilbab anak, laga anak. Tapi omaknya yang mengantar tak berjilbab. Ada gitu tidak? Nah ini artinya kita hendak anak soleha, tapi kita tidak menunjukkan soleha. Tak akan dapat anak soleha kalau kita berharap soleha anak. Kalau kita tidak minta sama Allah betul-betul. Kalau betul anda anak dari soleha, pakaikan anak usia dini pakai jilbab, itu pun menunjukkan sama anak jilbab yang elok itu begini. Ini tidak pakai daster bolong, lawak dengan anaknya sekolah TK. Ada daster segini itu ya kan? Nah, entah tadi apa yang nampak di sini. Begitu, anak dibuka nih pakai jilbab mengantarkan sekolah TK.
Suatu saat anak bertanya, Oma asalkan anak menjemput anak sekolah TK, Oma singgah dulu ke pokan. Anak ini bertanya, namanya anak PAUD suka bertanya. Namun masih lincah-lincah kau cakap. Apa kata anak? Mak, iyo. Dari mana mak? Di pokan. Boleh apa mak? Biasa belanja. Apa dibeli? Kacang. Kacang apa mak? Kacang tanah. Gini lah mak, kenapa kacang tanah tuh dibilang kacang tanah? Hah? Betul jawaban kau. Balik. Betul jawaban kau, betul balik. Kau kan sekolah. Oma Amin jawab macam yang ada di pikiran ibu, karena bentuk dan tumbuhnya dari tanah, betul? Besok Oma menjemput lagi. Anak tahu ini pasti Depok kan, karena kating belanja di bawah. Oma, iya. Oma Depok kan? Iya. Boleh apa mak? Boleh kacang. Kacang apa? Kacang panjang. Kenapa mak kacang panjang dibilang kacang panjang? Karena bentuknya panjang, dipendek-pendekkan digulai pun tetap kacang. Diacik-acik pun tetap kacang. Hari ketiga bertanya lagi anak. Oma dari pokan? Iya. Boleh kacang kan? Iya. Kacang apa lagi? Kacang kedelai. Oh, gini lah mak. Kenapa kacang kedelai itu dibilang kacang kedelai? Apa ibu jawab? Supaya anak bisa masuk akal. Tak bisa Oma jawab. Apa kata Oma? Alhamdulillah Oma ini punya ITB. Tahu ITB? Ilmu tolak balok. Dia mah yang muncung kau tuh ya. Dia muncung kau. Nanti sekolah SD, kau tanya guru kau tuh apa yang kau tanya lagi. Tak semua yang bisa Oma jawab. Banyak kali lancip muncung kau. Namanya anak bu, memori otak masih kosong. Setiap pertanyaan anak hari ini belum ibu jawab, yakinlah akan minta pertanggungjawaban nanti dia ketika dewasa. Lambat laun selesai dia TK masuk SD jumpa sama guru namanya sekolah SD, gurunya satu, ya kan? Gurunya satu, mata pelajarannya banyak. Itu guru SD. Ditanyanya lah, udah kelas 5 ditanyanya gurunya. Bu, iya nak, ibu tahu kacang kedelai? Tahu? Ibu tahu nggak kenapa kacang kedelai itu dibilang kacang kedelai? Tahu tak ibu? Kata ibu dalam hati, lama aku dari sekolah, tak pernah aku tanya begini. Apa jawab ibu tu? Udah lagi aja. Kau yang kau bahas hari ini bukan kacang kedelai. Yang kau bahas hari ini cemanu sekolah kau nelok, kelas 6 tamat, masuk SMP, selesai. Nanti SMP lepas kau tanya sama guru biologi. Oh iya bu, masuk dia SMP tapi tak pernah kenal agama. Ini cerita tak pernah kenal agama ya bu. Biar ada perhatian kita sama agama. Masuk di SMP, kelas 3 SMP, saat jumpa sama guru marga Simar Mata. Ditanya, pakaian sama lah. Sekian dong. Simar Mata. Apa kata budak? Bu, tahu ibu kacang kedelai? Tahu. Aku mau minta tolong bu, tolong ibu sampaikan sama aku, kenapa kacang kedelai itu dikatakan kacang kedelai? Apa kata ibu Simar Mata itu? Banyak kali cakap kau sekarang. Sekarang ini yang kita bahas bukan kacang kedelai. Yang kita bahas hari ini adalah tumbuhan dikotil, monokotil, upil dan lain sebagainya. Tak ada bahas kedelai. Nanti SMA mau tanya. Sampai dia SMA umum ditanyain sama guru-gurunya. Bahkan ketika dia mau kuliah, dia bingung mau cari jurusan apa. Ibu, kalau kita nengok tabiat anak masuk kocik, kita akan tahu apa masa depannya. Ada anak yang suka main suntik-suntian di rumah, ya kan? Itu petanda kalau anak kalau tidak jadi mantri, jadi bidan, jadi perawat,
Kok laki-laki bisa jadi mantri, bisa jadi tukang sunat, bisa penarkoba? Bisa. Maksudnya ada anak yang suka bercakap di muka kacau. Oh ini anak kalau tak jadi reporter, jadi pembawa acara, MC, jadi ustaz, atau jadi orang gila. Bercakap sendiri. Tergantung orang tua, cuman mau nengok. Begitu anak yang selalu bertanya ini Bu, awalnya anak itu basicnya kedokteran. Awal basic anak itu kedokteran, udah nampak ketika di SMA. Cuman karena pertanyaannya tak kunjung dapat jawaban, dia pergi kuliah ke USU ngambil jurusan pertanian. Cuman ingin mencari informasi kenapa kacang kedelai dikatakan kacang kedelai. Pendek cerita, 4 tahun hampir selesai dia kuliah. Udah 4 tahun hampir selesai kuliah, mau menyelesaikan sidang meja hijau, jumpa sama dosen pembimbing, profesor kepala botak. Ini mohon maaf, bukan nyindir kepala uang botak. Artinya saking poning mencari ilmu, botak gugur ngambut wak. Jumpa sama profesor, assalamualaikum prof. Waalaikumsalam. Prof, izin bertanya prof. Iya, bagaimana skripsimu selesai? Insya Allah selesai prof. Tapi ada satu pertanyaan yang belum saya jawab, saya dapatkan prof. Apa itu? Ini saya mau nanya sama prof. Apa? Tentang kacang kedelai prof. Dari koji. Kenapa kacang kedelai? Kan selalu dimakan itu. Saya mau bertanya, prof tahu kacang kedelai? Tahu? Itulah yang saya mau tahu prof. Kenapa kacang kedelai itu dikatakan kacang kedelai prof? Poning profesor dulu berpikir memutar kemana dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S2, S3, semua sampai kepala membuatan. Aku tak pernah mendapatkan kenapa kacang kedelai dikatakan kacang kedelai. Syukur profesor punya ITB. Apa kata profesor? Ah ini yang kau pikirkan nak, bukan kacang kedelai. Kalau perkara kacang kedelai datang sendiri. Bagaimana skripsimu selesai? Tanda tangan dosen-dosen pembimbing sudah pun selesai. Habis itu kau sidang meja hijau, kau bisa menyandang gelar SP, sarjana pertanian. Oke lah prof, dia pun nggak banyak cakap. Selesai meja hijau, alhamdulillah dia wisuda, dapat gelar SP, sarjana pertanian. Pendek cerita. Di waktu pagi, ini sambungan kisah. Di waktu pagi, duduklah si anak muda yang baru tamat S1, dihidangkan dengan jeruk, semangka, bir, susu, kopi, duduk. Tak berapa lama pembantu dari belakang rumah ngantarkan kue. Mengang ini tak ada kue, cuma buah aja. Hah? Bukan buah aja. Oh buah aja Pak Kades. Nah, tahu buka untuk Pak Kades, buka dulu. Kan, udah malu Pak Kades, TV aja. Gimana ini ada kue tak ada? Kue udah habis kekuburan. Begitu pembantu datang antar makanan, belum masuk pembantu ke dapur, dipanggil oleh anak muda yang penasaran tentang kedelai. Bik, iya tuan. Mau nanya boleh, Bik? Apa tuan? Tahu kacang kedelai? Oh tahu, ya namanya pembantu hari-hari sama kacang Bu. Mau nanya Bik, kacang kedelai itu tahu kan? Ya tahu dong, masa aku nggak tahu tuan? Tahu nggak Bik, kenapa kacang kedelai itu dikatakan kacang kedelai? Oh alam, tuan nggak tahu? Enggak, sudah sarjana? Ya nggak tahu. Udah besar kayak gini nggak tahu? Enggak, emang Bibi tahu? Ya tahu dong. Penasaran si anak muda yang lulusan sarjana pertanian, karena dia berpikir ini pembantu nggak pernah sekolah, kok bisa tahu? Dia sudah nanya profesor nggak bisa jawab. Apa kata anak muda itu? B, kalau Bibi bisa menjawab, gaji Bibi naikkan 10 kali lipat. Serius tuan? Serius? Cius. Ini apa? Ini apa kau mau? Bagaimana tuan? Selesai. Apanya selesai, Bi? Udah. Apa? Coba jawab, Bi. Kenapa kacang kedelai dikatakan kacang kedelai? Apa jawaban pembantu itu, Bu? Simpel jawabannya. Tuan, kenapa kacang kedelai dikatakan kacang kedelai? Karena Allah Subhanahu wa taala
sudah menakdirkan dirinya menjadi kaca kediri Tuhan. Ibu gak berpikir ke situ. Apa kata anak muda tuh sambil nopuk konik? Allahu Akbar. Begitu Bon. Kenapa profesor ditanya tak bisa menjawab? Dosen ditanya tak bisa menjawab? Karena mereka hanya mengajarkan ilmu berpikir, ilmu logika, dan ilmu umum untuk anak-anak ibu. Kenapa pembantu bisa menjawab? Padahal pembantu tak pernah duduk di bangku sekolah, kuliah tak pernah, mengenyam bangku sekolah tak pernah. Kenapa pembantu bisa berpikir seperti itu? Karena pembantu waktu di kampung pernah belajar tauhid. La haula wala quwata illa billahil, bahwa tidak ada daya upaya apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bergerak debu sedikit pun kalau bukan karena izin Allah. Tidak akan bergerak kita hari ini kalau bukan karena izin Allah. Tidak akan ada acara hari ini kalau bukan karena izin dari Allah. Ini konsep tauhid harus ditanamkan sama anak-anak. Insya Allah kalau dari kecil ini pendidikan tauhid udah ibu ajarkan sama anak-anak kita. Kuliah pun dia ke London. London tahu London? London tahu? London tahu? Simpang Sianam ke kanan. London. Oh itu kampung Jombang ya. Oh pikir Inggris ke Jombang. Sampai ke London pun anak disekolahkan kuliah S1, S2, S3-nya. Kalau sudah kecil diajarkan sama agama, ilmu tauhid yang mendalam, anak tidak akan pernah melenceng. Ini tugas kita, orang tua. Ibu, mohon maaf ibu kali maaf. Kalau kita tak paham agama, antarkan anak pada sekolah agama. Ini tidak, di rumah tak pernah belajar agama. Anak di lingkungan narkoba, sama tempat-tempat tahfiz anti, sama pengajian tak datang. Setiap ada agama tak ada orang datang. Kalau ini terjadi, alamat anak akan jauh dari agama. Hari ini adik-adikku, ada anak-anak remaja hari ini, anak-anak muda, semangatmu akan menentukan masa depanmu. Bagaimana semangatmu untuk agama hari ini, itulah akan menjadi penolongmu di akhirat. Kita bangga di Batubara, banyak rumah-rumah Quran, pondok-pondok tahfiz yang sudah berdiri, dan penyelenggara dan pengajar pengasuhnya bukan orang tua, Pak. Bukan orang tua. Banyak anak-anak remaja, anak-anak muda yang bahkan ada yang belum nikah. Mereka ingin berkhidmat dengan Al-Quran. Mereka ingin berkhidmat dengan agama. Mereka ingin berkhidmat dengan Allah. Mereka ingin berkhidmat dengan Rasulullah. Intinya, siapa yang dekat dengan Al-Quran pasti hidupnya mulia. Yakinlah, Ibu. Bu, anak-anak ibu ada mengaji sih. Jangan pelit dengan duit untuk mengaji. Kami dulu payah mendapatkan rumah pondok ini. Ibu tahu sendiri, cuma dulu mengaji. Pakai lampu-lampu colok awak mengaji ya Bu. Bawa lampu colok, kemudian kadang bawa gula, bawa minyak lampu. Rotan dibawa ayah di rumah. Walid kalau jahat bandel budak ni. Boleh pukul. Begitu bandel awak dipukul pakai rotan. Balik rumah menangis. Awak pikir dipujuk, malah ditambah pukulan. Kalau tidak nakal kau, tak hendak balik pukul kau. Anak sekarang pukul sikit ngadu sama polisi. Maka keberkahan itu tak ada Bu. Dulu cuma mohon maaf tamat alif-alif deh kita ya Bu. Sampai sekarang baca Quran bisa. Kenapa? Keberkahan guru. Anak zaman sekarang 10 juz dia hafal tapi tak punya adab sama guru. Tak ada guru. Dek, berapapun hafalan Quranmu, ingat ketika gurumu tak kau muliakan, jangan harap kemuliaan Quran dekat dengan dirimu. Tapi guru-guru kita di kampung tak pernah dia hatam Quran, tak pernah dia hafal 30 juz Quran, tapi ketika bacaan kita salah, tahu dia mana salah. Kenapa? Berkah. Keberkahan Al-Quran ada pada dia. Kadang sama Quran pun boleh ya Bu. Kalau anak les bahasa Inggris berjuta-juta dikasih duit.
les bahasa Mandarin. Tahu bahasa Mandarin? Apa itu kau gak baca itu kenapa? Penting kan? Itulah poin belajar. Jangan bangga bu, anak jago bahasa Inggris macam Salam Bali bilang nih. Jago bahasa Inggris jangan bangga. Sampai kubuan tak laku. Mati gitu aja. Datang anak dengan logat Inggris dong. Assalamualaikum mom, how are you mom, how are you, how are you, how are you. Oh mak menjawab dari bawah, you how. Tak bisa. Bahasa Quran adalah bahasanya surga. Yang ditanam di kuburan bahasa Quran. Yang dialog dalam surga bahasa Quran. Maka banggalah kita. Yang anaknya belajar, anaknya menghafal Quran, ibu, bu, hari ini ada anak yang dapat prestasi di batubara, ya, contoh. Kemudian datang bupati batubara datang mengantarkan piagam, ya. Dikasihnya piagam, dikasihnya hadiah sama ibu karena anak udah bagus prestasinya di batubara. Ibu senang tidak? Senang tidak? Senang tidak? Kalau anak penghafal Quran bukan bupati yang ngantarnya. Kalau anak ibu sekolahkan penghafal Quran, anak sudah berhasil menghafal Quran 5 juz, 10 juz, 20, hatam 30 juz, anak begitu ibu di dalam neraka. Mana tahu, singgah dulu aja kan. Semuanya kita ini masih surga ini bang. Islam ini semua masih surga, cuman transit singgah dulu, di blender dulu ke neraka. Udah 20 tahun, 25 tahun udah selesai kan, udah banyak dosa dicuci, udah bawa dimandikan di telaga surga salsabila, bawa masuk surga. Enak, kita ini masuk surga semua, amin. Cuman singgah dulu. Dosa mata, dosa tangan, dosa kemaluan, dosa kaki, dosa hati, semua di blender. Anda ibu tidak kepala singgah ke situ lagi? Anda kepala singgah? Sana, biarkan dan biayai anak menghafal Al-Quran. Ketika ada anak menghafal Quran, yakinlah ada 2 dikasih Allah hadiah. Pertama, Allah akan langsung memakaikan jubah dan mahkota indah untuk oma ayah yang anaknya hafal Al-Quran. Mohon maaf walaupun ibu dalam neraka. Mana oma ayah? Neraka ya Allah. Menyala jadi. Anak apa Quran? Iya ya Allah, anak suruh baca Quran, dia tak pernah baca Quran. Anak semua hafal, dia nonton ku menangis. Apa dikasih Allah kedua? Allah kasih 1 orang anak penghafal Al-Quran, ada 70 tiket surga untuk orang-orang yang mereka cintai. Siapa yang dikasihnya? Tak mungkin bupati dikasih, tak mungkin wakil bupati dikasih. Pertama, oma ayah pasti diselamatkan. Walaupun oma ayah dalam neraka, dengan tiket surga itu dan dengan keadilan Allah cinta kepada anak penghafal Quran, akan diangkat itu dari neraka sampai ke surganya Allah. Yang kedua yang akan dikasihnya adalah keluarganya, diselesaikan dulu keluarganya. Soalnya hati gitu bu, maka jangan pelit-pelit untuk Quran. Apa yang perlu dibantu, apa yang perlu diimpakan. Apa yang perlu diselesaikan. Ini baju ini dari mana tuh? Hah? Baju di mana? Dari mana? Dari mana duit no? Hah? Pribadi? Ada donatur? Bayar sendiri. Orang mampus saya tak. Ibu, kalau kampung ini mau aman, ini nggak sampai banjir Pak, belum sampai banjir lagi.
Di daerah-daerah lain banyak banjir, termasuk di tempat kami di Medan. Itu banjir keliling tuh. Makanya kamu mengungsi batu bara. Karena mengungsi jangan tak dapat. Kenapa banyak musibah di kampung? Di antaranya banyak orang tak suka lagi dengan agama. Ini anak pondok tahfiz Ado di sini, ini salah satu penolak balo, Bu. Kalau anak pondok ini pun kita benci, kita porangi, tak kita sayangi, tak mau kita berimpak, tak mau kita bersedekah, kampung itu golong. Tinggal naikkan aja ke sungai. Bagi Allah gampang, Bu. Aceh 2004, ingat, begitu mewah dan megah Aceh yang dibangun ratusan tahun, cuman dikasih tsunami 3 menit selesai. Lampung selesai, Palu selesai, Padang, Nias banyak. Yang kita khawatirkan musibah itu datang ke kampung kita. Jaga uang ini baik-baik. Apa kebutuhan uang ini bisa kita bantu dengan duit, kasih duit. Tak bisa dengan duit, pikiran. Tak bisa dengan pikiran, kasih motivasi. Tak bisa motivasi, kasih tenaga. Tak bisa tenaga, cukup doa. Ya Bu, ini doa. Tak bisa, tenaganya tak kuat, pikirannya memang tak ada, tak buta. Muncul dong bulan lancip, mengkatoi uang aja. Ini salah. Kalau ada di sini di kampung ini begitu, udah minta sama Allah cepat mati. Ya kan? Tak ada apa-apa. Nah, ini sekolah, ini pondok tahfiz. Mudah-mudahan tetap eksis, tetap jaya, dan adik-adikku mudah-mudahan tetaplah kalian pegang satu niat. Dengar nih anak-anak tahfiz, anak-anak tahfiz dengar, pegang satu niat. Tak ada lain niat kau. Jangan niat kau untuk menghafal Quran. Jangan niat kau untuk membaca Quran. Jangan niat kau supaya pandai. Jangan niat kau supaya lagak. Jangan niat kau supaya bisa jago, bisa menghafal Quran. Tapi niatkan sama Allah, ya Allah, aku menghafal Quran ini karena aku minta sama kau ya Allah, engkau yang mengantarkan mahkota dan jubah kebanggaan kepada umat ayahku nanti di surga. Amin. Amin. Mudah-mudahan adik-adik ustaz, anak-anak ustaz bisa menjadi penghafal Quran, bisa membanggakan umat ayah, dan bisa menjadi penerus nusa bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Udah jam 6 lewat 15. Jam aku rusak. Jam aku yang rusak. Nanti lama-lama di kopi. Bisa lama-lama ya Bu. Oh tunggu kita tengok udah kasih kode. Mudah-mudahan ada yang disampaikan yang faedah, ada manfaat. Ya Bu, ini tadi nasihat Allah untuk om ayah, kasih pendidikan anak ke pendidikan agama. Di Batu Bara udah banyak pondok pesantren, udah banyak pondok pesantren. Silakan masukkan anak pondok pesantren. Pesantren mana pun, aku tak ada milih-milih. Pokoknya kalau ada kita boleh ini, boleh di. Pesantren lain ke pesantren lain. Kalau di Jabal Hindi pimpinannya muda, ganteng. Masih muda lagi, umur masih 19 tahun ini, 19 tahun. Mudah-mudahan tetap kita istiqomah, tetap kita bersatu. Kita minta sama Allah mudah-mudahan banyak rezeki kita, agar rezeki itu bisa kita manfaatkan untuk Quran. Amin ya rabbal alamin. Izin Pak Kades, izin semua para ustaz, orang tuaku, ini dapat disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.